semuanya, kembali lagi di YouTube channel Learning with Fanny. Nah, di video kali ini kita akan mencoba latihan soal mengenai master budgeting. Di video ini kita akan membahas dua budget yang pertama, yaitu sales budget dan production budget. Beserta nanti ada satu schedule pendukung dari sales budget, yaitu expected cash collection. Oke, nggak perlu lama-lama, mari kita mulai. Prepare a sales budget including schedule of expected cash collection. Nah, schedule of expected cash collection itu adalah schedule yang dibuat oleh perusahaan untuk mengetahui nih kira-kira berapa sih perkiraan penerimaan cash di masa yang akan datang gitu. Jadi dia akan memperkirakan kira-kira di tahun depan atau di bulan depan berapa sih uang yang akan masuk ke dalam perusahaan. Itu dibuatnya di schedule of expected cash collection. Oke. Nah, di sini ada keterangannya. Yang pertama, Royal Company is preparing budget for the quarter ending June 30. Royal Company sedang membuat anggaran untuk kuartal yang berakhir tanggal 30 Juni. Berarti kuartal 2 ya. April, Mei, Juni. Nah, yang kedua, budgeted sales untuk 5 bulan ke depan adalah April 20.000 unit, Mei 50.000 unit, Juni 30.000 unit, Juli 25.000 unit, dan Agustus 15.000 unit. Poin 3, selling price-nya adalah $10 per unitnya. Oke, dari 3 informasi ini kita bisa mencoba membuat sales budget. Budget yang pertama. Ini adalah budget pertama dan yang paling gampang. Oke, kita buat sales budget. Nah, seperti laporan keuangan pada umumnya, budget pun itu ada judulnya, judul anggarannya, supaya kita bisa tahu nih, ini budget apa. Nah, formatnya sama seperti format judul laporan keuangan. Jadi ada nama perusahaannya, Royal Company, lalu ada nama laporannya, di sini adalah sales budget. Lalu periodenya for the quarter ended, karena kita per quarter, maka for the quarter ended June 30. Oke. Ini judulnya. Oke. Pertama, kita akan tulis dulu bulannya. Di sini kuartal 2 adalah bulan April, Mei, dan Juni. Lalu terakhir kita tulis totalnya, yaitu untuk kuartal 2. Q2 ini adalah total dari April, Mei, dan Juni. Oke. Nah, pertama kita tulis dulu berapa budgeted sales in unit. Berapa perkiraan unit yang akan kita jual di bulan April, Mei, dan Juni. Ini bisa kita lihat di poin kedua. Di poin kedua di sini budgeted sales in unitnya adalah untuk April 20.000 unit, untuk Mei 50.000 unit, dan untuk Juni adalah 30.000 unit. Maka totalnya dari April sampai Juni adalah 100.000 unit. Nah, budgeted sales in unit ini kita kali sama selling price per unit. Ini bisa kita lihat dari poin 3. Ada selling price per unitnya adalah $10. Maka yang April kita kali 10, Mei kita kali 10, Juni kita kali 10, Q2 juga kita kali 10. Maka ini namanya adalah total budgeted sales. Total budgeted sales in unit dikali sama selling price per unitnya. Untuk April 20.000 dikali 10 sama dengan 200.000. Untuk bulan Mei 50.000 dikali 10 500.000. Juni 30.000 dikali 10 300.000.
Totalnya adalah 100.000 dikali 10 sama dengan 1 juta. Nah, ini adalah sales budget. Selesai. Gampang ya? Jadi sales budget ini caranya adalah budgeted sales in unit, berapa perkiraan unit yang akan kita jual, dikali sama harga jualnya. Dapat deh total budgeted sales. Ini budget yang pertama. Budget yang pertama dan budget yang paling gampang. Oke, kalau udah sales budget, kita akan lanjut ke poin berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat expected cash collection. Nah, di sini di poin 4 ada keterangan all sales are on account. Semua penjualan adalah secara kredit. Poin 5, Royal's collection pattern is, ini adalah pola penerimaan dari si Royal. Jadi dia kan jual secara kredit nih. Nah, kalau jual secara kredit, si customer bayar ke Royalnya gimana? Customer bayar ke Royalnya polanya adalah di poin kelima ini. 70% collected in the month of sale. 70% dari penjualannya dapat kita peroleh atau dapat diperoleh sama si Royal di bulan terjadinya penjualan. Lalu 25%-nya collected in the month following sale. Berarti 25%-nya akan diperoleh di bulan berikutnya, bulan setelah terjadinya penjualan. Lalu sisanya 5% uncollectible atau tidak tertagih. Jadi kalau dia jual, misalkan jualnya di bulan April, berarti 70%-nya diperoleh di bulan April, 25%-nya di bulan berikutnya, yaitu bulan Mei, dan 5%-nya tidak tertagih. Nah, poin 6, tanggal 31 Maret ada saldo accounts receivable sebesar 30.000 yang akan diperoleh secara penuh, will be collected in full. Oke, mari kita mulai membuat expected cash collection. Schedule of expected cash collection. Nah, kalau schedule of expected cash collection ini nggak ada judulnya ya, karena ini hanya schedule. Oke, kita mulai buat. Di sini kita buat untuk bulan April, Mei, dan Juni. Lalu untuk totalnya Q2 sama. Oke, di sini kita lihat nih, kira-kira penjualan bulan April, Mei, dan Juni itu akan diperolehnya di bulan apa? Gitu. Nah, pertama kali sebelum kita masukin penjualan bulan April, Mei, dan Juni, kita lihat dulu ada nggak sih penjualan bulan sebelumnya yang akan kita peroleh di bulan April, Mei, atau Juni ini. Nah, di sini di poin 6 ada keterangan kalau saldo accounts receivable di tanggal 31 Maret adalah 30.000 dan akan diperoleh secara penuh. Nah, kalau di tanggal 31 Maret ada saldo accounts receivable sebesar 30.000, kira-kira kenapa sih ada AR? Karena perusahaan melakukan penjualan di bulan Maret. Kalau perusahaan jual di bulan Maret, berarti 70%-nya ini ya, 70% diperoleh di bulan Maret, 25%-nya di bulan April, ya kan? Nah, si 30.000 ini adalah si 25% yang diterima di bulan April. Maka kita harus masukin dulu nih di sini. Accounts receivable tanggal 31 Maret. Nah, kalau ada AR tanggal 31 Maret akan kita terima di bulan April sebesar 30.000. Maka kita masukin di April 30.000. Oke. Setelah account receivable atau piutang di bulan sebelumnya dilunasi, maka kita lihat mulai dari penjualan bulan April. Di sini kita tulis April sales atau penjualan bulan April. Kalau perusahaan ada penjualan bulan April, berarti nanti kita akan peroleh pendapatannya atau uangnya itu di bulan April dan di bulan Mei, ya kan? Kenapa? Karena 70%-nya diperoleh di bulan terjadinya penjualan. Jadi kalau kita jual di bulan April, kita akan peroleh 70%-nya di bulan April, 25%-nya di bulan berikutnya, yaitu bulan Mei. Nah, penjualan bulan April berapa? Penjualan bulan April di sini kita lihat di sales budget.
Di sales budget, total budgeted salesnya atau penjualannya adalah 200.000. Maka kita di sini April salesnya adalah 200.000. Nah, dari 200.000 ini 70%-nya diperoleh di bulan April, berarti 70% dikali 200.000 berapa nih? 70% dikali 200.000, 140.000 ini kita masukin di bulan April. Lalu sisanya yaitu 25% dikali 200.000. Nah, ini kita akan perolehnya di bulan Mei. Maka kita masukin di bulan Mei. Di sini nih, di bulan Mei. 25% dikali 200.000 sama dengan 50.000. Sisanya kemana? Sisanya kan uncollectible. Kalau uncollectible ya udah nggak usah kita masukin karena berarti tidak dapat kita peroleh ya. Jadi kalau emang uncollectible nggak apa-apa, nggak usah dimasukin. Oke, ini April sales. Lanjut. Selanjutnya adalah penjualan bulan Mei. April, Mei. Penjualan bulan Mei di sini adalah 500.000. Kita masukin di sini 500.000. Nah, dari penjualan bulan Mei yang 500.000, 70%-nya diperoleh di bulan terjadinya penjualan. Berarti 70%-nya, 70% dikali 500.000 akan diperoleh di bulan Mei. Terjadinya penjualan yaitu di bulan Mei. Maka kita masukin 70%-nya di bulan Mei. 70% dikali 500.000 sama dengan 350.000. Nah, 25%-nya akan kita masukin ke bulan Juni. Kenapa? Karena dia bilang 25%-nya di bulan berikutnya. Bulan berikutnya atau setelah Mei adalah bulan Juni. Maka kita masukin di Juni. 25% dikali 500.000 sama dengan 125.000. Lanjut, penjualan bulan Juni, June sales, yaitu sebesar 300.000 ya. Lihat di sales budget di sini 300.000. Maka di sini 70%-nya collected in the month of sales. Maka 70% dikali 300.000 akan kita masukin di bulan Juni. 70% dikali 300.000, 210.000. Nah, 25%-nya kita peroleh di bulan apa? Di bulan berikutnya. Bulan berikutnya setelah Juni adalah bulan Juli. Nah, karena kita hanya bikin sampai Juni, Julinya enggak, berarti 25%-nya enggak usah dimasukin. Cuma itu kita ingat aja, kalau ada 25% dari 300.000, berapa tuh berarti? 25% dikali 300.000, 75.000 ya. Ada 75.000 yang akan kita peroleh nanti di bulan Juli gitu. Jadi sama nih kayak poin 6. Poin 6 kan ada AR 30.000 yang kita peroleh di bulan April. Nanti kalau kita harus bikinnya bulan Juli, Agustus, September, berarti nanti AR-nya adalah si 75.000 itu. Hasil penjualan dari bulan Juni akan diperoleh di bulan Juli gitu. Oke, sampai sini kira-kira ngerti ya? Oke, kalau udah kita coba total ke samping dulu ya. Kita coba total ke samping. Nah, ini adalah totalnya. Lalu kita coba total ke bawah. April, Mei, Juni kita total. Untuk April berarti 170.000. Bulan Mei-nya 400.000 dan bulan Juninya 335. Nah, ini kita totalin dari atas sampai ke bawah, hasilnya adalah 905. Ini kalau kalian totalin dari kiri ke kanan, hasilnya juga harus 905. Jadi cara kalian cross check benar atau enggak, kalian totalin dari
atas ke bawah, kiri ke kanan. Kalau hasilnya sama-sama 905 berarti benar. Kalau ternyata beda berarti ada salah hitung nih. Gitu. Ini namanya adalah total cash collection. Oke, schedule yang pertama selesai. Oke, kita lanjut ke budget yang kedua. Budget yang kedua adalah production budget. Prepare a production budget. Nah, ada dua informasi tambahan lagi untuk menyiapkan production budget. Poin 7, jadi manajemen Royal Company mau punya ending inventory sebesar 20% dari budgeted sales bulan berikutnya. Ya, jadi dia mau punya inventory sebesar 20% dari estimasi penjualan di bulan berikutnya. Nah, yang poin 8 di tanggal 31 Maret ada 4.000 unit yang di gudang. Were on hand itu artinya yang ada di gudang atau yang ada di inventory kita. Oke, kita coba buat production budgetnya. Oke, kita buat production budget. Nah, seperti budget yang lainnya, kita bikin judulnya dulu. Ini kita tandain. Oke, kita buat judulnya. Ini copy aja lah ya. Nah, tinggal kita ganti ini jadi production budget. Oke. Sama kita bikin untuk bulan April, Mei, Juni dan totalnya quarter 2. Nah, dasar dari production budget, coba kalau kita ingat bagan master budget yang ada di slide materi sebelumnya. Untuk membuat production budget, dasarnya adalah si sales budget, ya kan? Kita bikin sales budget dulu, dari sales budget baru kita bisa bikin production budget. Maka dasar untuk membuat production budget adalah sales budget. Jadi pertama kali kita tuliskan budgeted sales in unit. Berapa unit yang mau kita jual? Di bulan April ada 20.000, nih kita bisa langsung salin nih ya budgeted sales in unitnya. Di bulan Mei ada 50.000, Juni 30.000, totalnya adalah 100.000. Oke, nah budgeted sales in unit ini akan kita tambah add dengan desired ending inventory atau ending inventory yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, buat apa sih kita tambahin sama desired ending inventory? Biar kita tahu jadi berapa sih total yang kita butuhkan atau yang harus kita produksi gitu. Kalau kita jual 20.000 mau punya ending inventory, berarti produksinya harus lebih banyak dong. Nah, maka ditambah gitu ya. Oke. Nah, di sini kita lihat di poin ke-7 dibilang kalau manajemen Royal Company mau punya ending inventory 20% dari budgeted sales bulan berikutnya. Nah, budgeted sales in unit bulan berikutnya berarti bulan Mei ya. Kalau kita ada di April berarti kita lihat bulan Mei. Budgeted sales bulan Mei adalah 50.000. Dia mau punya ending inventory 20% dari 50.000. Maka di sini kita hitung 20% dikali sama 50.000 sama dengan 10.000. Nah, budgeted sales in unit ditambah desired ending inventory dapat namanya total needs. Total yang dibutuhkan. Ini kita tambahin aja. 20.000 tambah 10.000 sama dengan 30.000. Berarti total barang yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah 30.000. Tapi kita lihat nih, kita punya beginning inventory nggak sih? Kalau kita punya beginning inventory, berarti kita nggak usah produksi 30.000, ya dong? Kita kan butuh produksi 30.000, tapi kalau punya beginning, berarti nggak usah 30.000. Yang perlu kita produksi adalah lebih sedikit daripada 30.000, karena kita udah punya beginning inventory. Maka di sini kita akan kurangin sama beginning inventory, less beginning inventory.
Nah, beginning inventory bulan April sama dengan ending inventory bulan Maret. Ya kan, 31 Maret sama dengan saldonya sih 1 April. Saldo beginningnya. Maka di sini beginning inventory-nya kita bisa masukin sih 4.000. 30.000 dikurang 4.000 sama dengan 26.000. 30 kurang 4 ya. Ini dikurang 26.000. Ini namanya adalah required production atau produksi yang dibutuhkan. Nah, ini adalah required production untuk bulan April. Sekarang kita coba untuk bulan Mei. Bulan Mei, desired ending inventory bulan Mei adalah 20% dari penjualan bulan Juni. Budgeted sales bulan Juni adalah 30.000. Maka di sini 20% dikali sama 30.000 sama dengan 6.000. Total needs-nya 50.000 ditambah sama 6.000 sama dengan 56.000. Dikurang beginning inventory. Beginningnya berapa sih? Beginningnya adalah 10.000. Kenapa 10.000? Karena beginningnya Mei sama dengan endingnya April. Ending April sama dengan beginning Mei. Maka angka 10.000-nya kita tarik ke beginning bulan Mei. Gitu. Nah, gini ya. Sorry. Gini. Oke. Maka di sini beginningnya adalah 10.000. Maka required production-nya adalah 56.000 dikurang 10.000 sama dengan 46.000. Ini required production bulan Mei. Oke, untuk bulan Juni, desired ending inventory-nya berarti 20% dari budgeted sales bulan berikutnya. Bulan berikutnya adalah bulan Juli. Nah, bulan Julinya mana? Kan nggak ada nih. Nah, jangan lupa tadi kita di informasi sebelumnya. Nah, di sini ada budgeted sales bulan Juli di poin 2 sebesar 25.000 unit. Nah, budgeted sales yang 25.000 unit ini akan kita pakai untuk menghitung desired ending inventory di bulan Juni. Maka ini 20% dikali sama 25.000 sama dengan 5.000. Total needs-nya 30.000 ditambah 5.000 sama dengan 35.000. Beginning inventory bulan Juni sama dengan ending bulan Mei. Maka kita bisa tarik panahnya di sini. Ini sama dengan 6.000. Maka required production-nya 35 dikurang 6 sama dengan 29.000 unit. Nah, di sini untuk Q2-nya nggak boleh langsung ditotal-total ya. Kita lihat di sini. Budgeted sales-nya tadi 100.000 total dari April, Mei, dan Juni. Nah, untuk yang desired ending inventory ini nggak boleh kita total. Kenapa? Karena ada kata ending. Kalau ada kata ending, maka nggak boleh ditotal, tapi kita cukup lihat angka endingnya. April, Mei, Juni. Angka ending atau angka paling akhir adalah yang di bulan Juni, ya dong? Ini kan angka paling terakhir yang di Juni. Maka kita lihat ending inventory-nya bulan Juni berapa di sini? Di sini angkanya adalah 5.000. Maka kita masukin di sini sebesar 5.000. Total needs-nya ini jangan ditotal. Kalau kalian total nanti hasilnya pasti nggak sama. Jadi untuk cari total needs caranya adalah 100.000 ditambah 5.000. Totalin ke bawah aja. Kalau kalian cross check ke samping beda pasti. Coba deh hitung. 30.000 tambah 56.000 tambah 35.000 berapa? 121.000, bukan 105. Beda kan? Nah, maka dari itu nggak boleh ditotalin ke samping. Kita totalinnya dari atas sampai ke bawah. Ini kalau beda nggak apa-apa, diemin aja dulu. Oke. Nah, dikurangin beginning inventory. Nah, kalau ada kata beginning, kita nggak boleh ditotalin juga.
tadi ada kata ending, kita ambil angka ending. Kalau ada kata beginning, berarti kita ambil angka beginning. Angka beginning adalah angka yang ada di bulan April. April, Mei, Juni. Yang ada lebih dulu atau yang beginningnya adalah si April. Maka kita masukin di sini 4.000, minus 4.000. Nah, kita hitung 105 dikurang 4 berapa? 105 dikurang 4 sama dengan 101.000. Nah, ini kalian coba totalin ke samping. 26 tambah 46 tambah 29. Hasilnya harus 101. Kalau hasilnya beda berarti kalian salah. Seperti itu. Oke. Coba ditotal. Benar ya? 101 ya. Nah, kalau udah benar, berarti production budget kita selesai. Ini adalah production budget. Oke, nah pembahasan hari ini sampai di production budget. Nanti di pertemuan berikutnya baru kita bahas ke 8 budget sisanya. Kalau ada yang mau ditanya, boleh ditanya ya. Jangan lupa di like and subscribe. Thank you.